sekalian, mungkin sebelum kita mulai, jelas ya suara saya ya? Jelas. Ini ada pantun dulu nih Bapak Ibu ya. Di samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan ya, bisa berkumpul dan bersilaturahim ya dengan semua warga yang ada di Kota Rama. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustaz Haikal atau yang lebih populer disapa Babe Haikal ya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta tabi'in dan sahabatnya yang selalu istiqomah di jalannya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dalam rangka menyambut Tahlil Ramadan ya yang diagendakan oleh Masjid Pondok Presiden, di mana tinggal beberapa hari lagi nih Bapak Ibu Ramadan menghampiri kita ya. 3 hari lagi ya. Nah, di kesempatan kali ini yuk kita coba buka mata telinga kita untuk mendengarkan ya arahan atau tausiah dari Babe Haikal terkait dengan persiapan Ramadan kita, di mana tinggal beberapa hari lagi kita akan menyebutnya ya. Sebelum kita mulai mungkin ada pantun yang kedua nih ya. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Makkah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga semuanya mendapat berkah. Oke, sebelum acara dimulai kita akan mendengarkan bacaan Al-Quran dari Al-Ustaz Muslim.
Doa aja kali ya.
wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kayaknya suaranya kegedean ya. Terlalu nyaring ya. Terlalu eko. Nah, ini aja deh. Nah, dapat ekonya nih biar asli suara saya. Tadi penuh dengan pencitraan tadi. Yang asli aja Pak, asli. Nah, yang ini dah. Dah, ini asli, original. Ini nggak pakai pencitraan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berlindung pada Allah dari sifat riya dan sombong. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masbi sayyidil ardi wa la sama wa salim. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Saya datang kemari, Bu, nih Pak, panitia DKM. Saya datang kemari dengan alat benar. Sama sekali, nol, kosong, zero. Saya tidak ngarepin apa-apa pulang dan jangan repotkan pulang pakai Grab tidak apa-apa yang penting itu ketemu. Benar? Kalau di pertama akan itu dijemput penting, supaya nyasar. Kalau di ketemu ini tinggal aja nggak apa-apa. Beneran? Kalau gereja. Ya, jadi nggak apa-apa kita bercanda. Apa yang penting kita ketemu. Ini yang lebih penting nih, yang lebih penting adalah saling kita tatap menatap saling kita karena memandang mata kita. Karena di hari kiamat ini akan menjadi saksi. Saya melihat bapak melihat saya. Ini di dunia besok mungkin 2 hari lagi. Tadi tanya sama beliau saya lupa waktu bulan lalu, tahun lalu, minggu lalu saya lupa. Setiap hari 5 depan bagaimana? Dibatasin saling per 5 aja. Kalau benar nggak saling berbeda. Ya, saling 5 oke, dan 4 masih 4 setengah 4 setengah suku. Kalau sama ini bisa. Tapi kalau lebih udah dipepet komisi. Nah, kan saya lupa ini. Tapi nih Pak, saya menatap bapak nih, menatap bapak. Di hari kiamat itu kita ingat, yang ketemu di panorama, loh, berapa nilainya? Kita saling ingat di depan Allah, kita saling saksi. Ya Allah, saya bersaksi ya Allah. Pak Taufik. Atau orang baik. Berapa nilainya? 100 juta triliun dolar. Betul apa tidak? Di depan Allah bersaksi, kan? Di depan Rasulullah bersaksi, ya Allah. Pak Pardi mana Pak Pardi? Saya bersaksi, ya Rasulullah. Kalau nggak ada Pak Pardi, saya nggak ceramah di masjid Panorama. Kata Nabi apa? Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'il. Siapa yang menjadi asbab yang mempelopori satu kebaikan, kemudian ada orang gara-gara itu menjadi baik, falahu baginya mislu ajrin, seperti pahalanya fa'il, seperti yang menjalankan tanpa dikurangi. Ini semua kita nih, pahala kita diborong semua sama Pak Parti. Diborong semua sama Pak Taufik. Ya. Kenapa? Karena menjadi sebab pertemuan kita. Borong semua. Menang banyak dong. Bagi-bagi dong. Iya, itu borong semua. Terus kemudian yang ngasih kita makan, siapa tadi yang kasih makan? Pak Taufik. Dia lagi. Oh ibu-ibu, udah ibu nggak bisa dikalahin. Ya, ibu-ibu sudah takdir dari Allah, ibu-ibu tidak bisa salah. Setuju? Setuju dong. Ya, pemerintahan di wajah saya. Salah dulu. Kalau ibu-ibu nggak pernah salah. Baik, saya suruh dulu kopi yang saya bikin sudah. Ini kasih bapak-bapak dong, cobain dong. Kopi saya ini, cobain. Nah, kopi ini, aduh, luar biasa. Harus dulu pulang kalau minum kopi ini. Karena 2 jam setelah reaksi apa lo bu? Bu ibu kedengaran reaksi ya Pak ya. Reaksinya ampun, benar. Itu tahu aja. Kasih hadiah buat ibu, buat
santai aja di suasana ini. Saya bicara agak lama karena asal mesti ada kesalahan penting saya tinggalin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW karena semuanya karena asbab beliau. Ya, kita kenal Allah gara-gara Nabi, kita kenal kalimat Subhanallah gara-gara Nabi. Nabi yang ajarin kepada sahabatnya, sahabatnya ajarin kepada orang tua, orang kakek, yang gitu. Ya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa ashabihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Saya mau ngomong langsung ke poin. Saya dari zaman dulu di rumah nggak pernah disuruh sembahyang, tapi nggak pernah tinggal. Di rumah nggak pernah disuruh ngaji, tapi nggak pernah lepas sehari pasti dapat 1 juz. Gitu loh, nggak pernah disuruh. Orang tua kita cuma senyum aja, kita tahu maknanya, dan nggak pernah disuruh-suruh. Saya mencari tahu kenapa bisa begitu, kenapa nggak menurut sama anak-anak kita, apa sebabnya? Nah, ternyata itu kan pembukaannya, itu kan ending yang kita mau capai. Akhirnya kayak gitu kita mau ciptakan makanan kayak gitu. Nah, inilah mulainya. Nah, ibaratnya film barusan trailer itu trailer. Biar kita tahu endingnya kayak apa. Ya, bismillah. Orang tua kita setiap mau bulan Ramadan kira-kira apa yang mereka lakukan? Orang tua kita zaman dulu rumahnya dicat, betul Pak? Betul? 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 Ngalamin nggak? Ngalamin. Dicatnya pakai perang, ya kan? Pakai perang, nggak ada koas, zaman dulu mana ada koas? Perang, pakai kapur. Ibu ngalamin? Itu nenek loh. Jawab salah, nggak jawab salah. Jawab salah, nggak jawab salah. Berarti nenek-nenek maksudnya. Ya, orang dulu begitu, luar biasa. Kalau Ramadannya tuh nggak pakai disuruh. Dulu nggak ada pengajian kali Ramadan, nggak ada. Tetapi setiap rumah pasti dia ngatur rumahnya putih, bersih banget. Spray dicuci, bener nggak? Orden, sarung bantal, sarung guling semua dicuci. Ada apa ini? Ada tamu kata Umi kita. Bener kan? Saya masih ingat banget di jembrek tuh. Sejadah kita, sarung kita, sarung dicuci nih? Iya dicuci. Mandi lu, mandi cepetan kata Umi kita begitu. Mandi, ada tamu yang bersih mandinya. Itu dulu kita digituin sama Umi kita. 2 hari sebelumnya kita lihat dia lagi bebenah aja. Barang-barang dapur dibersihin, barang-barang yang udah gak mau disedekahin. Ya, dia masak, dia bagi-bagi tetangganya 1 hari sebelum Ramadan tuh kayak begitu. Meriahnya luar biasa kayak lebaran zaman dulu. Ada apa sih? Ada apa sih? Sekarang gak pernah kita dapetin lagi suasana kayak begitu. Karpet dicuci, sejadah dicuci, WC disikat, kolom dikuras, begitu kan? Rumah kita dari sudut ke sudut dibikin wangi, dikasih stanggi, ya dibakar. Kalau dulu mustaki stanggi, kalau sekarang mungkin bubur, ya. Orang sono bilang kemenyan, ya. Diwangiin rumah kita, diwangiin asapnya di mana-mana, betul nggak? Inilah kata dia paham makna hadis. Man fariha bi dukhuli Ramadan, Ramadan yasallu alaihi. Ya. Siapa-siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah udah haramkan jasanya dalam api neraka. Lagian dulu enak banget kita nih ya, bagi rapot besoknya langsung puasa, benar nggak? Iya kan? Dulu zaman Pak Harto almarhum bagi rapotnya selalu dipas-pasin sama bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu udah pasti naik-naikkan, sehingga kita merasakan ruhnya yang luar biasa, gairahnya yang luar biasa. Begitu Ramadan, libur 1 bulan, dipas-pasin sama kenaikan kelas.
indah banget zaman dulu. Indah banget sehingga bulan Ramadan itu menjadi pesantren kilat kalau kan sekarang bilang. Di masjid kita tidurnya bagi anak-anak yang seumuran kayak saya, bulan Ramadan kita tidur di rumah. Malam dikatain banci. Habis terawih kita nggak pulang, kita tidur di langgar kan zaman dulu di langgar. Kita di surau zaman dulu, jadi Betawi kan di langgar namanya. Enaknya luar biasa bulan Ramadan. Lagian di masjid-masjid sebelum Ramadan kita sikat tuh karpet. Saya ingat banget saya bagian nyuci karpet soalnya. Sikat sampai bersih di jembreng, dipukul-pukul airnya jatuh, airnya hijau. Kalau airnya hijau kita cuci sekali lagi sampai keluar airnya bening. Yang bagian sound system diberesin. Bulan Ramadan pasti kita beli toa. Saban bulan Ramadan beli toa satu. Kamu tahu satu. Tiap tahun kita begitu. Ini manusia-manusia yang luar biasa. Dia paham hadis Nabi. Dia paham firman-firman Allah. Cuman nggak pakai kayak kita. Kebanyakan teori, akhirnya kita nggak bisa memanfaatkannya. Hari ini akan saya sampaikan satu materi yang memenuhi itu semua. Dengan lengkap dalil-dalil Quran maupun hadis tentang bagaimana tuh yang ibu kita kerjain, yang umi kita jalani, yang abah kita jalani, itu ternyata adalah bagian daripada ketaatan kepada firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya bu, ya, apaan? Apaan? Itu yang menentukan kita mau ibadah apa tidak itu sebenarnya. Dari mana dalilnya Ustaz? Begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tulis sesuatu boleh? Boleh. Spidolnya nggak ada. Ada buka. Ibu, ini zaman dulu ini rumah kita nih. Nah, rumah kita begini zaman dulu, benar nggak? Benar nggak sih? Ya, ini ada jendelanya gitu kan. Ya. Suatu hari Nabi kita Muhammad sedang menunggu malaikat Jibril. Tumben Jibril kok belum datang, belum masuk. Mungkin nggak malaikat Jibril terlambat? Nggak mungkin. Yang mungkin terlambat Pak Wardi. Yang mungkin terlambat Pak Taufik. Malaikat Jibril terlambat nggak mungkin. Tapi waktu di hari bulan Ramadan itu malaikat Jibril terlambat. Dia nggak mau masuk rumah Nabi. Siapa yang tahu hadisnya? Ada apa depan rumah Nabi? Ada apa? Ada anjing. Iya. Tapi pelan aja Pak ngomongnya. Kayaknya ngomongnya ada anjing. Itu salah saya jadi. Terus ngomongnya kalau ada anjing Pak, ada anjing gitu, ada anjing. Kayaknya naik kali itu. Kayaknya ngegasnya sama gua kan. Betul. Depan rumah Nabi, tanpa Nabi ketahui ada seekor anjing. Nah, kan nggak tempat ke bawah. Anjing. Ada seekor anjing sedang berteduh dan malaikat nggak mau masuk. Rasulullah pun nggak tahu. Rasulullah keluar ke malaikat dan Rasulullah bertanya, ya malaikat Jibril, apa yang menahan masuk ke rumahku? Apa kata malaikat? Telah menahanku seekor anjing di rumah-rumah. Ya Rasulullah. Diusir mana baru mau masuk. Artinya ada nggak hal-hal yang tidak mau malaikat masuk ke rumah kita? Ada? Di antaranya bawa. Di antaranya karena itu yang digemari jin dan setan.
dan tidak digemari oleh malaikat. Jin dan setan, malaikat enggak. Jadi gini Pak, jadi gini. Ini camkan ya, bu, Dengerin. Andai kata saya cuma dapat waktu, Ustaz, maaf Ustaz, waktunya cuma 2 menit. Misal, sambutan cuma 2 menit. Yang saya mau bilang ini dengerin. Hidup kita 11 bulan tergantung bagaimana menyikapi Ramadan 1 bulan. Orang yang benar dalam menyikapi Ramadan 11 bulan ke depan hidupnya tenang, nyaman, berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Tuh, 11 bulan ke depan dagangannya laku, karirnya bagus, laris dagangannya, laku rumahnya, mobilnya semua kalau mau dijual. Apalagi jual murah gitu lah. Pokoknya 11 bulan ke depan hidup seseorang tergantung bagaimana cara dia menyikapi Ramadan. Catat baik-baik, siapapun yang Ramadannya sukses 11 bulan hidupnya nyaman, tenang, damai. Siapapun yang ibadah Ramadannya gagal 11 bulan hidupnya susah, belangsak, penuh dengan kemalangan. Bagaimana itu dalilnya? Begini, kita mau baca sama bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah kita ini akan diisi oleh betul, belum ada gentengnya. Bocor dong. Biasanya kita dulu masih kecil gambar rumah begini kan, ada antenanya lagi gitu. Ini kan ada antena. Ini saya mau gambarinnya. Rumah yang diliputi oleh jin dan syaitan itulah yang jadi biang kerok anak-anak kita malas beribadah. Bahkan kita malas beribadah. Bahkan kita telat mulu bayar subuh. Bahkan kita capek mulu bayar isya di rumah keburu ketiduran. Bagi anak-anak kita suruh ngaji susah. Kita tak hatam-hatam sebulan. Nih, penyebabnya apa? Bukan surat sihir, tapi dalil yang berbicara. Itulah yang dikerjakan oleh jin dan syaitan. Dan kita secara tidak langsung mengundang jin dan syaitan ke rumah. Karena rumah yang paling digemari oleh jin dan setan, rumah yang bau, rumah yang kotor, rumah yang jorok. Apa saja? Ini hadis semua. Sesungguhnya jin dan setan berdiam di tempat yang lembab, kotor, bau, jorok, lembab. Coba periksa rumah kita, bau kan, kotor kan, lembab kan, jorok kan, berantakan kan. Coba periksa rumah kita saudara, ya, periksa rumah kita sebaik-baiknya coba. Dari ujung depan sampai ujung belakang kita periksa rumah kita. Andai kata ada kotoran, ada bau, ada jorok, enggak mati. Saya kalau misalnya telepon kemudian nggak jelas kok ini. Misalnya gitu. Langsung saya bilang, saudara, sesungguhnya riba itu rumah. Dia mati gitu. Dia bilang gitu, riba itu akan menjual dulu. Iya, biar panjang. Dia menawarkan alunan ini dalam kajian. Saudara sekalian, berhentilah. Tempat pekerjaan yang akan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Kotor, jorok, lembab, berantakan. Ini bupak. Kalau di rumah kita begini. Dan ada yang paling digemari oleh syaitan. Yang kata Nabi, udah deh setan benar-benar masuk ke aliran darah kalau kita suka apa? Marah-marah. Gak usah dulu ngapain loh. Sok-sokan nyuruh anak ibadah dengan marah-marah. Lu yang ngomong bukan lu, setan, jin. Maka itulah
taghdab kata Rasulullah, la taghdab. Jangan marah. Marah itu bukan kita, Pak, beneran. Ya Allah, ya Allah, ini semuanya hadis ya. Saya tak keluar satu pun daripada hadis Nabi. Nah, jidal itu apa jidal? Jidal itu apa jidal? Berbantah-bantahan, berantem. Kayak saya tadi malam di TV sama Ali Mukhtar Ngabalin sama orang PSSI. Jidal, ya. Kenapa? Karena Israel mau masuk ke sini secara ofisial, secara resmi. Berarti kita mengakui negara Israel dong. Benar apa tidak? Nggak bisa. Berarti kita menginjak-injak itu. Pesan para pahlawan kita. Bung Karno bilang tidak akan mengakui negara Israel sampai dia memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Begitu dong ya sebagai bangsa. Presiden Jokowi juga bilang begitu. Katanya. Nih. Ini Anda mengundang jin dan setan. Jin nih yang masuk ke rumah kita ini jin. Jin demen yang begini. Setan demen yang begini. Ini jin dan setan yang Anda undang masuk ke rumah. Karena ini diundang sih, rumah kita bau, kotor, jorok, lembab, marah-marah, sini jidal. Ini undang jin dan setan masuk. Dan kalau jin dan setan masuk, kita jadi males beribadah. Beneran. Makanya tadi saya duduk di sini pertama kali, orang dulu nggak pernah nyuruh anaknya. Ya, ini yang dibawa ini kemalasan nih, bawaan dia nih, bawaan setan nih, satu paket. Kemalasan, pertengkaran, apalagi kecemburuan. Kecemburuan bagus, tapi kecemburuan yang berlebihan udah dibumbuin sama jin dan setan. Makanya kalau cemburu, tahu saja deh. Alhamdulillah perintah manusia masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu aja deh. Kalau ada telepon nggak dikenal, namanya Yayang. Alhamdulillah perintah manusia masalah. Alhamdulillah pergi. Kecemburuan, pertengkaran, kemiskinan, kesukaran. Ini paket yang dibawa oleh setan. Auzubillah min dzalik, perceraian. Boleh jadi nih perceraian karena rumahnya kotor, lembab, jorok, bau. Ini satu paket. Ini paket yang dibawa oleh setan. Setan satu paket ini. Tuh. Ini yang dibawa setan. Ini yang dibawa oleh setan. Jadi udah paham kan? Kenapa orang dulu momentumnya Ramadan bersih-bersih rumah? Subhanallah. Kalau dibahas dibongkar kayak begini, baru kita menyadari, oh iya, subhanallah, orang tua kita memang luar biasa. Pantes kita tuh gak pakai disuruh tiap hari itu ngaji aja. Orang tua kita datang, dia nggak datang, kayak pulang nggak pulang itu ngaji. Betul apa nggak sih? Wah, duh, pengen kita bawa kembali itu. Ntar fotonya Pak, lengkap dulu. Nah, saya belum masuk yang dibawa oleh malaikat kan. Nah, kenapa orang dulu bersih rumah kayak begitu? Sampai kesel, sampai wangi, dibakarin setanggi, dikasih kembang sedap malam. Apalagi mau bulan puasa, ya Allah, wangi rumah kita, seger banget rumah kita. Buruan mandi yang bersih, sampai kita dikeramasin mau mikir, dibersihin, dilapin, dikasih baju yang bagus banget. Orang dulu menyambut Ramadan itu 1000 kali lebih meriah daripada menyambut Lebaran itu sendiri. Lebaran mah biasa aja, ya. Lebaran biasa aja, Lebaran bikin kue. Tapi penyambutannya itulah ada pada awal Ramadan. Lampu-lampu ada di pasar. Ini saya belum dapat email WA dari teman saya di Palestina. Karena saya Ramadan suka ke sono. Tuh. Allah. Sama kayak masjid kita.
Ishak ngirim dari rumahnya. Diganggang lorong-lorong, Ustaz katanya. Maka jatuh di Masjidil Aqsa, kapan kamu datang ke Masjidil Aqsa? Saya jawab, insya Allah di akhir Ramadan ada asjudu di Masjidil Aqsa. Saya sujud di Masjidil Aqsa di Ramadan ini insya Allah. Tuh, siang hari itu. Malam maaf siang. Dikasih ini lagi. Enggak ngalamin lagi ya. Kalau orang dulu tuh enak banget gitu. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyam. Ya Allah. Nih, maka dari itu orang dulu rumah kita, abah kita bikin rumah kita wangi, gitu kan? Rumah kita wangi, bersih. Rumah kita dibersihin, bersih. Rumah kita tuh rapi, tertata banget gitu ya. Lembab, rumah kita itu apa yang lawannya lembab? Resik itu keset mana-mana. Isinya orang-orang sabar gitu. Abah kita, umi kita sabar, ikhlas, orang ikhlas semua. Ikhlas semua. Ini semua nih. Ini masuk ke rumah kita ini kan wangi, bersih, rapi, resik, semua sabar. Sini orang-orang yang ikhlas. Ya ini kita undang malaikat, Pak. Kita undang malaikat di rumah kita. Ya, ini yang nggak boleh masuk lagi. Ini kita coret. Ini yang bersinar cemerlang, yang hanya boleh masuk ke rumah kita. Dan yang dibawa oleh malaikat kira-kira apa? Malaikat bisikin apa kalau dia di samping kita? Bu, Pak, ini ayat dengerin. Yang malaikat bisikin kalau dia di samping kita apa? Kebaikan doang, ibadah doang. Jadi kita semangat. Siapa yang di rumahnya? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa yang begitu? Ada enggak? Ada. Itu tanda di rumah lo tuh digeladotin jin, digeladotin syaitan. Siapa yang begitu? As-salatu khairun minan naum. Itu tanda berbahagia jin dan syaitan. Karena kalau aslinya manusia beriman kagak bakal begitu. Maka yang dibawa oleh malaikat itu adalah ibadah. Dibisikin itu ibadah yuk kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah, turun padanya malaikat. Ini bukan di akhirat. Bukan di akhirat saja. Apa kata malaikat? La takhaf, la tahzan, wabshir lahu bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami nih walimu, temanmu, sahabatmu, pelindungmu, sohibmu, soulmate-mu, kata malaikat. Jadi bisikin terus. Kita jadi rajin ibadah, kita jadi penuh dengan kedamaian di rumah. Ya Pak Taufik, ya bukan cuma tulisan baik jannati di depan rumah pintu ente, tapi rumahku surgaku dengan selalu dengan husnuzon. Husnuzon, kita bakal mendapatkan rezeki berlimpah. Ya kesukaran itu isinya di rumah kita kemudahan. Perceraian, perceraian jauh. Yang ada sakinah, mawadah, warahmah yang ada. Ini yang satu paket dibawa sama malaikat Allah. Bu, Pak,
coba sadarilah. Ini antena ngerecokin aja. Nah, kalau sekarang mau foto dah. Bentar dulu dong, tanda tangan dulu dong. Yang foto saya ijazahin Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, saya ijazahin. Ya, hak, set, Sah. selalu ala Nabi Muhammad. Simpel, cuma setengah jam saya berbicara, tapi ibu jalani, bapak jalani, sampai ketemu tahun depan ini masih berasa manfaatnya. Nggak pakai amin, benar-benar emang. Loh ini kan ketentuan bukan doa. Kan dijamin oleh Allah, dijamin oleh Nabi. Yang jalanin dapat. Malaikat rahmat kan tiap pagi sebelum matahari terbit berkeliling ke rumah kita. Malaikat Mikail bagiin rezeki. Ustaz pasti dapat yang mengisi. Rumahnya berada contoh. Bagi ya, rumahnya ada teh kucing. Di mana-mana ada teh kucing najis. Nggak jadi dimasukin malaikat. Nggak jadi. Makanya biar aku cimbul, biasanya biar aku keluar. Kalau berada di dalam, malaikat nggak mau. Malaikat nggak mau, apalagi bau teh kucing kan paling nggak enak, asam gitu kan. Nggak mau malaikat. Dia pindah lagi, cari lagi, dia terus rezeki nggak terbuka. Siapa bilang? Coba bikin kotor rumah lo, bikin bau, bikin jorok, bikin berantakan. Lihat bagaimana susahnya rezeki. Makanya rumah orang kaya itu kelihatannya enak, bersih terus, begini ngalir sudah. Ustaz bisa aja. Itu orang kaya itu. Orang kaya tak pernah ibadah. Dia nggak kaya, dia miskin. Ada orang kan lagi ngetok gajinya cuma 27 juta, gajinya 27 juta, punya mobil Rubicon, punya motor Harley Davidson 3. Ada kan? Ada di tabungannya 56 miliar, tapi di rumahnya ada duit cash 2,2 triliun. Di rumahnya dalam bentuk dolar Singapura. Terus di sampingnya ada buka kecil, di bawahnya itu ada emas 60 kg. 60 kg. Miskin. Kenapa miskin? Karena saban mulai masih korupsi, Pak. Dia merasa kurang terus-terusan, makanya miskin. Kemana? Bingung cari korupsian. Miskin, dia kaya, hidupnya susah. Anaknya pengen lagi, dia pengen punya helikopter. Dia pengen pesawat jet. Dia punya terus jadi miskin yang begitu. Wallahi miskin jiwanya begitu. Ini yang kayak kita. Nih yang kayak saya. Tiap kali ganti mobil 3-4 kali saya. Tapi benar nggak saya begitu? Tadi pagi saya dijemput pakai Datsun. Terus ke Sawangan saya dijemput di mana? Beta. Di Ciledug saya dijemput pakai Avanza. Macet gue tinggal. Orang kaya. Dari pertukaran kemarin saya naik 3 Innova. Weh. Habis ini gue jemput mahal Alphard. Dan gak pernah saya minta bawa lagi sono. Kaya. Itu orang kaya. Itu orang kaya. Gak pernah. Ya. Macet waktu kemana tuh kemarin? Oh, ya syuting di TV One. Itu macet saya bilang. Saya tinggal di jalanan. Sama supir-supirnya. Saya naik motor. Dan nggak ada rasa sayang. Orang kaya. Singkat, padat, tapi sangat tepat dan rasain. Ini kan di sosial media direkam nih. Kalau saya salah, saya malu. Tapi demi Allah ini, nggak ada salah, nggak ada malu. Silakan untuk jalankan dan lihat perubahan ini kayak apa.
bacain rumah lu baca ratib, pagi-pagi baca ratib al-Atas, sore baca ratib al-Hajjat. Itu kan hadis semua, cuma disusun oleh ya Habib Abdurrahman al-Haddad. Kalau yang satu disusun oleh Habib Ali bin Abdurrahman al-Abbas. Itu baca kan enak tuh diurutin. Itu semuanya hadis Nabi, ya, semua hadis Nabi dan semua mengundang malaikat. Dan kalau itu terjadi, ya aduh, udah dah, cobain dah dan rasakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan Pak? Sudah apa? Innova. Jadi, ya. Demikian ada silakan. Ya baik, nama yang sangat cukup singkat tapi sangat bermakna ya. Ini Bapak sekalian mungkin ada yang mau diperjelas atau mau ditanyakan. Ini jarang-jarang ada kesempatan seperti ini ya. Jadi beliau dengan kesibukannya dan kita bisa hadir di tengah kita. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau Silakan. Nah, gini, pertanyaannya nggak dibatasi, nanya apa aja dan berapa saja. Cuma tergantung saya menjawab aja. Oke, Ibu silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Dwi, saya dari perwakilan PTL Ustaz Ridwan, Antara Panorama. Begini Ustaz, saya tanyakan, saya sebagai manusia sendiri mengalami Ustaz. Jadi bagaimana saya minta tips bagaimana menghadapi Ramadan yang kita itu tetap istiqomah menjalani ibadah dari awal sampai akhir dengan benar-benar tidak naik turun gitu imannya, seperti itu Ustaz. Mungkin itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dia jawab dulu ya. Ibu ibadahnya naik turun ya. Naik turunnya selama ibu manusia. Kalau naik terus ibu nabi, rasul, ya. Kalau ini ya, ini saya gambarin sedikit ini ya. Apa Pak? Tenang. Ini segini saya gambarin buat ibu khusus buat ibu. Ya Bu ya. Ini grafik ya. Ada 3 model grafik Bu. Ya. Pertama imannya itu naik terus naik terus imannya sampai wafat di puncak iman. Ini namanya grafik para nabi itu. Grafik nabi setiap tambah ayat ya ini ya zakat iman terus sampai sempurna. Ada iman dari mulai diciptakan sampai meninggal, sampai wafat, sampai binasa, nggak naik nggak turun, stabil terus di puncak. Ini imannya malaikat. Nah, tadi saya bilang ibu selamat karena ibu naik turun. Ya, itu ayat terus. Cuman kalau dalam teori break even point, ibu boleh turun tapi tidak seturun yang lalu. Misalnya tahun lalu ibadahnya berapa rakaat? 8 rakaat tahun lalu. Sekarang sudah 8 juga. Tambahin dong tahajud. Tambahin dong 20 gitu ya. Jadi gini, grafik ibu itu gini tapi kecenderungan naik. Ini grafik orang beriman. Kalau grafik begini ini grafik orang murtad. Kan ini kan batas iman, ini kan 0 iman. Ada nih grafik yang begini ya. Dia udah bagus, salah pilih pemimpin.
berkhianat, tidak bersyahadat, bagaimana satu orang itu? Haba Rasulullah, amanullah, habib amalu, hapus semua amalnya. Makanya kalau mau dosa yang lain aja. Jangan dosa salamin pemimpin. Dahsyat. Habis amaluhum kata Allah, hapus semua amalnya. Al-Maidah 5 lanjutin 52, lanjutin 53, lanjutin 54 baru ketemu. Ya. Jadi, gitu ya. Selamat. Cuma bagaimana supaya tak turun kalau gratis? Mengkaji, jangan motor. Ibu, 10 hari pertama 8, 10 hari kedua 20, 10 hari ketiga 36 misalnya. Iya dong. Saya, ibu coba tanya, kita terawihnya berapa rakaat? Tanya. Dia tanya. Dengerin, karena bilang 8 ke 20 ya, 11 ke 23. Dengerin, saya jawabnya bagaimana? Tanya. Ustaz, gimana Ustaz? Berapa tadi? Berapa tadi? 8 Nambah? Namanya berapa? Saya, terawihnya berapa rakaat? Sampai capek. Begitu. Kalau anda memahami jawaban saya, insya Allah paham. Terawih sampai capek. Nabi yang kelihatan lapar, yang kelihatan. Tanya Ali bin Abi Thalib waktu masuk rumah Nabi, sampai aku berharap Nabi ruku. Kenapa? Habis rakaat pertama Allahu Akbar, Nabi bacanya Al-Baqarah ke kelas. Kirain saya Ali rukunya hadis Bukhari Muslim loh ya. Babnya bab jilid 1 kitab Riyadhus Shalihin. Babnya berhemat dalam melakukan taat. Jadi taat mau berhemat, kalau jor-joran. Ya. Rakaat pertama begitu selesai, saya Ali kirain udah selesai. Nah, ruku deh. Lanjut Ali Imran. Kirain ruku, lanjut An-Nisa. Itu Rasulullah SAW. Itu di rumahnya. Dahsyat. Imam Syafi'i berapa rakaat sehari semalam bulan Ramadan? 100 rakaat Imam Syafi'i. Khalifah Umar bin Abdul Aziz bulan Ramadan sehari semalam berapa rakaat? 36. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan sehari semalam berapa rakaat tarawih? 20. Abu Bakar Siddiq berapa rakaat sehari semalam? 8. Kalau Abu Bakar paling saklek urusan ini, nggak bakal mau. Bahkan Abu Bakar Siddiq ketika diminta membukukan Al-Quran nggak mau. Kata Abu Bakar Siddiq apakah kamu menyuruh sesuatu yang tadi kita lakukan? Walaupun di akhir hayat saya menyesali. Di akhir hayat Umar bin Khattab kan menyesali. Andai kata Quran dibukukan di awal gitu. Artinya boleh, walaupun tadi nggak lakukan, Quran dibukukan boleh. Raweh dibanyakin boleh. Abu Hurairah zikirnya sebelum tidur malam hari 2000 dengan membuat tali yang panjang, tiap kali diikat, pegangannya 2000 kayak kita tasbih. Itu ada terus sampai Abu Hurairah. Dia pegang ini. Dibaca subhanallah 2000, alhamdulillah 2000, Allahu akbar 2000, Qul 2000, baru dia tidur. Karena dimulainya di kalau bisa tidurnya jam 1 untuk azan subuh. Ya baik, cukup jelas ya Bu ya. Ya lanjut, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian? Mumpung ada Ustaznya masih di sini ya, lagi. Ya, mau Ladies first. Siapa tadi? Ibu terus sekarang mah. Nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ina, suami saya namanya Ahmad.
Darwis. Tommy siapa namanya? Ahmad Dhani. Mana orangnya? Lagi kerja kan, namanya musuh banget. Gitaris. Iya. Kota. Ini kan bertahun-tahun kita bertemu yang sama-sama. Tapi kadang-kadang merasa bukan itu aja karena kita kan berdua tuh kerja sampai rumah udah capek, udah lelah dan sebagainya. Gimana taktiknya untuk kita para yang bekerja nih ya? Nggak cuti. Nggak bisa lah sebulan. Resign aja. Karena Saya itu kan belum punya kantor jadi nggak boleh bisa. baik. Jadi itu kan masalah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih untuk bertanya dan berani banget tanya begitu di sini. Nggak boleh. Hati-hati. Seperti yang saya bilang tadi, ya. Kita hidupnya biasa-biasa aja. Karena kita biasa aja, memang harus istimewa, harus mempersiapkan diri yang pertama, harus mutlak, harus nggak bisa ditawar. Bekerjanya lebih efisien, waktunya lebih cepat pulangnya, atau apapun, atau punya program. Saya akan berhenti di maghrib di sini dan berhenti isya di sini. Tempat saya berhenti, tempat saya bersolat. Kalau aku mau udah capek, aku boleh buat kalau kamu suami istri begitu. Tapi nggak bisa. Ingat ya baik-baik. Kenapa hidup kita biasa-biasa saja? Karena kita bikin Ramadan biasa-biasa aja. Saya ya Allah, ya Rabbi, percaya sama saya. Untuk kali ini minta tolong saya. Perlakukan Ramadan istimewa. Nanti Allah akan mengistimewakanmu sepanjang 11 bulan. Percaya deh. Percaya deh beneran tuh. Saya udah berkali-kali, udah tiap tahun saya mengalami dan mengamati dan menjalankan dan melakukan uji coba. Ramadan indah buat saya itu Ramadan Covid kemarin. Beneran. Waktu Covid itu Ramadan itu luar biasa indahnya. Kenapa? Karena saya 1 bulan gak ceramah, 1 bulan di rumah, 1 bulan saya bersih di rumah, 1 bulan saya sama Aisyah, sama Alia, sama istri saya. Selama 1 bulan itu saya full ibadah. Pagi rame-rame sama dia, duha rame-rame sama dia, lalu tadarus, lalu nonton TV, nontonnya wayang, Love the Desert, si apa namanya, Al-Qumar Mukhtar, Ar-Risalah, tiap itu kita nonton film, kita gelapin semua, kita nonton di bioskop, lalu kemudian kita sholat pagi, buka puasa, sahur, tarawih. Kok indah banget, itu luar biasa. Saya nggak keluar rumah, itu berapa? Hampir 2/3 M gitu loh dapat rezeki gitu loh. Dari online minta saya bicara, saya nggak kaget gitu, dikasih itu 100 juta, 200 juta, sampai 2 M tidak. Ya Allah, saya bilang, ibu mau tambah rezeki, jangan ada masalah bu dengan Allah. Orang-orang yang sempit rezekinya dan hidupnya, dia bermasalah dengan Allah. Orang-orang yang sering ngadu kepada saya ada masalah tapi ini. Kesimpulannya saya bilang apa? Oh, dia bermasalah dengan Allah. Beneran serius. Ya, jangan punya masalah dengan Allah. Kenapa orang tua kita dulu orang tua kita ya, berangkat jam 9 pagi baru keluar rumah. Belum asar, belum duduk asar kita bilang. Belum asar udah pulang. Jam 3 udah sampai rumah. Jam 9 berangkat. Tapi rumahnya gede, luas, ada halaman, ada kontrakan. Dan kita ingat rumah orang tua kita ada WC-nya enggak? Rumah orang dulu WC-nya di mana? Di luar atau di belakang, bukan bagian dari rumah. Dia tahu hadis Nabi. Di mana rumah kita boleh jadi satu dengan najis. Dia tahu. Kenapa toilet WC di Masjidil Haram jauh lebih kampung? Itu praktek itu. Kita ya memang masih gini-gini. Tapi kita berkah zaman dulu orang tua kita. Sekarang bandingin sama orang-orang yang kerja zaman sekarang. Berangkat. Belum subuh kadang-kadang kita berangkat. Bengkok pulang juga berjalan. Ya kan? Kita pulang bareng bencong. Kita pulang kerja kadang-kadang jam 12 malam baru sampai rumah. Itu kan jam 5 baru keluar rumah.
Jadi kita pulang bareng maling, berangkat bareng bencong. Jangan berkait. Astagfirullah. Tapi intinya kita mesti bisa bagi waktu. Jangan jadikan Allah menjadi sisa-sisa waktu. Jangan jadikan Allah sebagai sisa-sisa waktu. Camkan ini. Beri waktu yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Beri pakaian yang khusus untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih semuanya. Masa gak ada khusus buat Allah? Saya lagi nasihatin diri saya sendiri. Ada satu orang bapak, umurnya 74 tahun. Dia yang jemput saya, rumahnya di Bintaro, tapi bukan di Bintaro, ya, Bintaro yang residen Bayoran, ada gang kecil masuk keluar di belakang Bayoran residen Bintaro. Umurnya 74 tahun. Jemput saya. Badannya subur, tegap, sehat, dan dia yang naik mobil sendiri. Saya masih ke Medan, bawa mobil ini juga, dia bilang gitu. Ke Jawa, ke Solo saya mobil sendiri. Bapak pernah umur 74 tahun. Bapak saya begini, gimana ceritanya? Oh, saya mau mandi kan. Dia tiap hari cuci darah. Ini waktu umur 68, 65 ke atas, dia tiap hari cuci darah. Pankreas, itu ginjal udah beda berfungsi. Jantung udah pasang ring, dan kencing manisnya 650. Udah mau mandi, dia udah ke dokter, gue mana-mana sampai miskin, sampai gak punya duit lagi ke dokter, gak ada sembuh-sembuhnya. Akhirnya dia bilang gimana terakhir? Ini jangan nanya lagi, saya mau pulang. Ini dia bilang begini, ya udah deh, ini mungkin waktunya saya menghadap Allah. Saya akan persembahkan waktu saya buat Allah. Bagaimana? Jadi saya bangun lebih awal, biasanya di subuh baru bangun, saya persembahkan waktu buat Allah. Saya bangun jam 3, saya mandi tiap jam 3 dia mandi, coba mandi, dia bersihin semuanya, dia beli sarung yang paling bagus, baju yang paling bagus, kopiah yang paling bagus. Dia bilang ini buat menghadap Allah. Selama ini saya tidak melakukan Allah dengan khusus, dia lakukan. Iya pagi. Lalu kemudian dia bersiap lagi. Dia punya toko, tapi dia bilang toko saya buka hanya untuk menunggu waktu sholat, bukan tujuan utama. Jadi dia mencari kesibukan dari sholat ke sholat yang lain. Ya, bukan tujuan utama. Makanya kata Allah bahwa kita lima atau Allah dalam akhirat, walaupun sama si perkahwinan dunia. Dunia jangan lupa, tapi semua jangan lupa. Yang kita cari berkabung akhirat. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah dilakukan itu secara mudah, begitu 1 bulan dia bilang, kok kaki dia yang begitu bangun, begitu udah mulai enak. Dia terusin hidupnya, dia terusin. Sekarang sehatnya luar biasa, kencing manisnya normal, nggak lagi cuci darah, jantungnya enak, sehat itu. Semenjak dia lakukan itu, Pak, jangan tunggu sampai sakit, Bu, jangan tunggu sampai menderita. Perlakukan Allah dengan istimewa, nanti Allah istimewakan Anda. Perlakukan Allah dengan istimewa, nanti orang lain pun memperlakukan Anda dengan istimewa. Sebentar, saya mau rekam ucapan saya sendiri karena saya merasa cukup ucapan itu indah sekali sudah. Buatnya merasa indah lagi dulu. Hidup kita ini biasa-biasa saja karena kita memperlakukan Allah itu biasa-biasa saja. Perlakukan Allah dengan istimewa, nanti Allah mengistimewakan kita. Perlakukan Allah dengan khusus dan istimewa, nanti orang-orang sekitar pun memperlakukan kita dengan khusus dan istimewa. Ucapan saya ini bukan sekedar ucapan, ada dasar dalilnya. Rasulullah yang bilang begitu. Rasulullah sabda apa? Barang siapa yang hanya takut kepada Allah, niscaya Allah jadikan semua makhluk takut dalam arti segan kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Buatnya takut kepada sendiri. Status. Sallallahu Nabi Muhammad. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat bagi kita semua. Alhamdulillah saya serahkan lagi kepada moderator. Oh iya Pak, ini mau bulan Ramadan, saya
kita Ramadan kita laki-laki nih bangun tidur agak reto ya. Agak tidur nggak bulan Ramadan? Iya, iya. Iya ya. Ramadan karena kurang tidur kan pagi-pagi kita alit nggak? Wow biasa, wow ya. Nekuk ya. Iya. Aku loh. Kalau beliau sih karena negara umur ya perjuangan hidup lah. Buat hidup mesti berjuang. Ini kalau umpamanya kita yang masih muda-muda pandangan hidup, mantap aja di hidup. Ya. Nah kalau Mantap. Bukan dia pegangan hidup ya. Pegang-pegang baru hidup. Kalau dipegang nggak hidup. Iya Pak ya. Ini obatnya. Ini obatnya. Bu, mana bilang reaksi? Ya itu dia. Ini saya bawa ya. Kalau ini buat detox, buat buang racun. Saya nggak jualan. Enak kalian nggak bisa jualan, nggak jualan. Ini semua gratis di luar. Semua yang hadir boleh di luar gratis, ya. Ini nggak percaya, nggak percaya. Ini hanya bagi yang percaya. Ya, hanya bagi yang beriman. Ya, di luar ya. Nggak usah dibeli, ambil aja, ya. Ambil aja. Ntar ada polisi kan. Ya, silakan. Kan masih ada ya. Mic satu lagi. Oke, terima kasih kepada Ustaz Babe Haikal yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua untuk sekalian. Semua dari yang saya sudah bisa mendengar sendiri ya, yang jelas di bulan istimewa nanti ya, yang insya Allah tidak hanya ke depan atau pekan depan nanti kita dianjurkan untuk membersihkan tempat rumah kita ya, dan biar nanti dihampiri oleh malaikat, dijauhkan dari hal-hal yang Allah kemudian tadi ya, rumah itu harus bersih ya, dan nanti bisikan-bisikan kebaikan itu akan memberikan banyak kepada kita gitu ya. Oke, pembahasannya sebelum ditutup saya ada pantun ini ya. Ibu Haja pergi mengaji, pulang-pulang bawa bisa. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga sampai berkesan. Assalamualaikum. Bukan. Saya itu orang menambah. Orang Betawi di daerah Uni ini. Abah ini udah ini orang yang. Tapi kalau dikasih pantun, kalau nggak dibalas, kayaknya ada rasa yang gatel.